sekalian, Shalom, selamat pagi. Shalom, Pagi, ya, Shalom pagi. Halo, halo, Bunda. Puji Tuhan. Baca Bunda. Ya, sehat-sehat semua Bapak Ibu, sukacita semua. Tuhan sehat aja. Ya, sukacita, suka berkat. Suka berkat pastinya. Suka, ya, suka berkat dan suka hadirat harus ya. Kita itu jangan cuma suka berkatnya tapi nggak suka hadiratnya ya. Kita juga jangan cuma suka apa yang kita suka tapi kita ternyata keluar dari jalur yang Tuhan suka. Untuk itu Bapak Ibu, biarlah kiranya pertemuan BW ini mengingatkan Bapak Ibu dan juga saya juga ya. Kita semua diingatkan ya Bapak Ibu yang terkasih. Iya, puji Tuhan ya. Ya Bapak Ibu sekalian, sudah terkumpul semuanya. Ini tim inti yang 22 orang itu pasti muncul di 20 orang gitu ya. Dimuncul di 420 itu pasti segini. Ya saya mau sapa dulu, nanti yang lainnya baru menyusul ya. Untuk Abu Nikartika, Bu Acen, Pak Jusman, Bu Nancy, juga untuk Bu Mariana Sitepu, untuk Bu Sinai, Bu Ayan, Bu Diana baru saja bergabung, Bu Dora Gunawan, Bu Eva Parada, apa kabar Bu? Juga Bu Leli, Pak Hendri Gunawan, Bu Irma, Pak Mardani, Pak Musa Lembang, Bu Rika, Bu Sekar, Bu Siselawati. Hai Talia, Shalom Talia. Nah, Talia kalau sudah cuci muka boleh buka kamera ya. Talia ini anak kami yang kedua. Bu Yani. Iya, puji Tuhan ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, semoga kalau kemarin Aldan sudah ikut, Talia hari ini ikut. Mudah-mudahan next anak cucu Bapak Ibu juga bisa ikut ya, biar Aldan sama Talia ada temannya. Karena mumpung lagi libur, mereka bisa bangun biasanya bangun lalu mepet langsung ke sekolah. Sekarang bisa join di BW ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, kalau mau ngajak nonton bukan nonton, maksudnya join di BW bisa start di hari Senin ya Bapak Ibu yang terkasih. Masih ada BW untuk mendoakan Bapak Ibu semua menjelang persiapan Natal di tanggal 25, atau bagi yang akan merayakan Natal dan mulai sibuk, mulai minggu ini juga pasti sudah mulai makin sibuk ya. Tapi mari Bapak Ibu, sesibuk apapun kita harus tetap ingat datang kepada Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dijadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ini, kami akan tetap terus mencari wajah Tuhan setiap pagi. Dan setiap hari kami akan terus berjalan bersama dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, karena kami percaya untuk orang-orang yang menyandarkan kehidupannya kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkau akan melimpahkan penyertaan, pemeliharaan dan juga berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau sudah kuatkan kami menanggung semua pergumulan, menghadapi tantangan, bahkan sakit penyakit. Kami tidak lagi menggerutu, kami tidak lagi ngomel-ngomel, tapi kami sudah mulai bersyukur atas setiap hal yang Tuhan letakkan. Terima kasih Tuhan. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi itu semua karena kegerakan Roh Kudus-Mu di dalam kami. Dan biarlah kami bergerak seiring sejalan, seirama dengan kegerakan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pujian penyembahan kami. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mau langsung naikkan pujian ya Bapak Ibu. Pujian ini untuk mengingatkan saudara dan saya
apapun yang keadaan kita tuh harus tetap cari Tuhan Yesus lebih dahulu. Nggak boleh melupakan hal yang sedemikian ya, karena dialah satu-satunya sumber pengharapan dan sumber damai sejahtera. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Oh, kesembuhan terjadi. Segala yang tak pernah kupikirkan pasti terjadi. Sujud di
masa datang di altarnya. Amin. Yang sepakat terjadi sesuatu yang kau butuhkan ketika datang di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu. Iya, saya percaya Bapak Ibu. Karena kita datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan ya, yang menciptakan segalanya, yang memberikan segala sesuatunya, bahkan yang menyediakan segala sesuatunya ya. Menjelang akhir tahun 2024 ada banyak sekali yang diingatkan oleh Roh Kudus melalui pembelajaran Alkitab yang ada di BW ini ya Bapak Ibu. Itu yang saya rasakan. Jadi saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti mendapatkan banyak hal di BW ini. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, yang baru saja bergabung, tetap semangat. Shalom Amaratna. Hai, selamat pagi. Selamat bergabung. Waduh, ini Ama ini 81 tahun tapi terlihat seperti usia 28 tahun ya. Masih muda ini. Ama semangatnya luar biasa. Semua ama-ama di BW ini semangatnya tuh luar biasa. Muda-muda semua ya. Ya mudah-mudahan tetap semangat terus ya. Amin ya, jangan kasih kendor. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama buka Alkitab kita ya. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Yang kemarin sudah kita bahas, sekarang kita mau bahas yang lain, yaitu 2 Raja-Raja pasal 20. Betul sekali. 21. Kita baca, silakan Bapak Ibu kalau mau catat ya. Oke, 2 Raja-Raja pasal 20, kita mau 21 maksud saya. Kita mau baca sama-sama ya. Manasye Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi, oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya.
Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihabiskan lalu menungking. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman Uza. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita mau lihat dan mau bagi beberapa bagian yang berguna untuk Bapak Ibu dan saya bisa telaah dan juga bisa jadikan sebagai panduan. Karena menjelang tahun 2024 ini, jangan sampai hidup kita gitu-gitu terus, sama terus ya, nggak ada perubahan sama sekali. Oke, pesan apa yang menjadi catatan untuk kita semua dari apa yang Roh Kudus bukakan dan singkapkan Bapak Ibu? Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan tuntunan Roh Kudus ya. Yang pertama adalah kita melihat generasi ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kenyataannya harusnya Manasye itu tidak jauh dari bapaknya. Minimal sekalipun bapaknya itu sempat lupa diri karena saking keasikan gitu ya, itu manusiawi lah. Tetapi paling tidak dia melakukan sedikit saja kebaikan seperti Hizkia. Tapi apa yang dilakukan? Dia justru menghancurkan semua mesbah-mesbah Allah. Bahkan dia juga mengotori pelataran bait Allah. Bagaimana dia juga mengganti alih fungsikan metode-metode korban syukur. Sampai anaknya sendiri itu dikorbankan dalam api. Ya, anaknya ini kemungkinan besar itu perempuan. Karena biasanya Bapak Ibu, kalau untuk aliran-aliran yang tidak menyembah Tuhan, mereka itu mencari darah apa? Darah bukan cuma sekedar darah domba, tapi darah wanita atau perawan yang dianggap belum pernah bersetubuh. Ya, dan ada beberapa aliran kepercayaan yang menganggap dengan mengorbankan dan membuang anaknya sendiri yang perempuan gadis ini yang masih perawan dan belum disetubui ini ke dalam api, itu sebagai korban bagi dewa yang mereka sembah. Kira-kira seperti itulah ya. Mengerikan sekali ya Bapak Ibu. Nah, untung saya tidak seperti itu Abuna. Memang gak mungkin lah kita seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita tidak teliti, kita sama aja seperti itu. Maksudnya apa Abuna? Ini kan cuma masalah beda zaman aja Bapak Ibu. Cuma masalah beda tools aja. Zaman Bapak Ibu dulu, zaman ama-ama dulu kan belum ada handphone kan. Tetapi ada telepon. Belum ada email, electric mail, tapi sudah ada apa? Wesel, sudah ada telegram ya. Jadi sama fungsinya, cuma toolsnya yang berbeda. Jadi teknologinya yang berbeda, alatnya yang berbeda, tapi esensinya itu sama, tujuannya sama. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak benar-benar bersikap tegas, jangan sampai nanti anak-anak kita itu, generasi kita itu menjadi generasi seperti Manasye. Maksud Abuna apa? Berapa banyak kita melakukan pembiaran dan mengabaikan anak-anak kita main game di gereja. Itu sama dengan kita mengizinkan mereka bawa berhala modern, lalu berhala modern itu dipakai di depan pelataran rumah kudus Tuhan. Ketika saya membaca ini, itu langsung Roh Kudus singkapkan banyak hal. Itu sebabnya Bapak Ibu ya, di OIC saya dengan tegas mengatakan ke anak-anak muda di Christ Gen,
Jangan pernah sekalipun berani untuk main game di dalam gereja. Karena alasannya jelas, karena kita nggak boleh mengizinkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak seperti Manasye. Saya yakin Manasye ini sebelum jadi raja tetap dipandang mata orang tuanya pasti baik. Tapi siapa sangka ketika dia sudah punya segalanya, dia sudah dewasa, dia berubah. Bahkan dia menjadi angkatan raja yang paling jahat dalam catatan sejarah. Nah, tentu kita tidak mau anak-anak kita, cucu-cucu kita itu menjadi anak-anak dan cucu-cucu atau generasi yang ketika sudah makin hebat, ketika sudah makin pintar, ketika sudah makin dahsyat, ketika sudah makin mapan, ternyata at the end-nya dia orang yang paling jahat. Padahal kita waktu masih hidup, kita tidak pernah menyesatkan mereka. Tetapi karena kita mengabaikan, karena kita membiarkan. Kenapa kita membiarkan? Kita nggak ngeh. Kita nggak ngeh, Bapak Ibu. Jadi di sini kecolongannya terlalu lama kalau menurut saya Hizkia ini. Nah, kita itu diingatkan sebelum 2024 ini berakhir, ayo kita berbenah diri. Memang tema-tema khotbah pasti banyak lah yang menyampaikan resolusi tahun depan bagaimana dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi puji Tuhan di BW ini saya bukan berkhotbah, tapi saya menyampaikan apa yang menjadi renungan pribadi saya melalui media ini. Dan ketika saya baca ini, jujur yang diingatkan Roh Kudus adalah apa? Jangan lagi mengizinkan dan membiarkan anak-anak kita ikut ke gereja cuma biar suruh diem lalu dikasih main game. Apalagi nonton YouTube. Berdosa Bapak Ibu. Kita itu sama jahatnya dengan mereka. Karena sekali lagi bukan handphonenya, bukan gadgetnya yang gak boleh, bukan kontennya. Apalagi kalau main game online. Apalagi game online yang sifatnya mengikat. Ya kalau misalnya Anda hamba Tuhan, menurut saya Anda jangan takut kehilangan jemaat. Anda harus berani untuk tegur dengan baik, ngomong sama orang tuanya. Karena sekarang hamba Tuhan banyak yang mau ngomong sama orang tuanya aja nggak berani gitu. Habis gimana Abuna nyari jemaat susah. Memang zaman makin akhir memang seperti ini. Bukan cuma sekedar jemaat yang dijaring dan disaring. Kita sebagai hamba Tuhan juga dijaring dan disaring gitu. Saya percaya Bapak Ibu ketika Roh Kudus membukakan hal ini. Kenapa sih? Karena apa? Karena banyak juga orang-orang tua yang mengizinkan dan membiarkan anak-anak kita itu ngobrol sama teman-temannya, ngobrol tentang horoskop, ngobrol tentang ramal, ngobrol tentang ini dan itu dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit orang-orang percaya, ya, tidak sedikit saya bilang orang-orang percaya mengizinkan praktek-praktek seperti ini. Loh, horoskop itu untuk apa sih? Saya sampai cari sumbernya. Horoskop itu adalah sebuah teknik ilmu, ya, pelajaran untuk mendapatkan informasi bagaimana karakter seseorang, lalu bagaimana melihat masa depan. Di mana horoskop ini ada kaitan dengan astrologi, ilmu perbintangan. Yang mereka di ilmu perbintangan ini meyakini planet-planet dan bintang-bintang itu memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Makanya mereka mempelajari ilmu perbintangan. Sehingga si astrolog-astrolog ini dianggap bisa memprediksi peristiwa dalam kehidupan seseorang. Memang ini sudah menjadi hal biasa karena banyak sekali kolom-kolom di horoskop di surat kabar, di majalah. Dulu juga saya sebelum tahu kebenaran saya juga suka baca. Saya nggak munafik, saya baca juga. Dan saya akui kayak kagum gitu kan. Wih, bener ya. Nah, tapi setelah saya tahu kebenaran, yang setelah saya telaah lagi, sebenarnya lebih benar Tuhan loh daripada apa yang saya baca yang hanya dibuat oleh manusia ini dan berdasarkan ilmu yang mereka buat sendiri. Dan yang lebih parah lagi, sekarang tidak sedikit orang Kristen, orang percaya itu masih suka baca ramalan bintang. Nah, saya sebagai hamba Tuhan tegas dan penuh kasih menyatakan,
Kalau Anda hidup masih seperti ini, saya misalnya hidup masih seperti mengizinkan, membiarkan, ya udahlah jangan terlalu inilah jadi orang Kristen. Nanti gimana anak kita punya teman? Bapak Ibu, nggak fair dong. Nggak fairnya kenapa, Abuna? Nggak fair dong. Dia itu Allah yang mulia sudah merendah dan inkarnasi jadi daging. Dia sudah memberikan hidupnya sebagai kado keselamatan bagi yang percaya. Sekarang pertanyaan saya, apa yang sudah kita berikan sebagai kado buat lahirnya Kristus di dalam kehidupan kita? Karena pelayanan kita, hidup kita yang benar, kemudian juga perbuatan baik kita itu bukan hadiah. Hadiahnya apa sih? Kita hidup seturut kehendaknya. Kenapa saya bisa katakan demikian? Saya sebagai bapak aja, ketika saya ngomong sama anak saya, kalau anak saya cuman asal iya dengan nggak dilakukan, rasanya tuh, aduh, kayak lagu gitu zaman dulu, sakitnya tuh di sini gitu. Kayaknya jelek gitu loh. Ya ampun, anak saya aja nggak ngikutin. Anda juga gitu kan? Nah sekarang coba, bagaimana hubungan kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa? Lalu kita sebagai anak gak pernah secuil pun melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Berarti sepanjang hidup kita nih, setiap hari, setiap menit, setiap jam, itu selalu mengecewakan Bapa. Kita aja kalau dikecewain sama anak aja bisa marahnya setengah mati. Bahkan sampai mati rasa bahkan. Apa yakin kita mau Bapak itu mati rasa sama kita? Apa mau Allah itu akhirnya membiarkan kita juga gitu? Tapi membiarkan apa? Membiarkan kita hancur dengan sakit penyakit, hancur dengan kebangkrutan, hancur dengan tidak adanya pertolongan, dan akhirnya kita menjadi orang yang mati dalam kepahitan. Itu bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita, kitanya yang salah ambil keputusan. Kenapa? Karena kita suka mengizinkan dan membiarkan yang namanya ramalan, ya magic, nujum kayak begitu. Di Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 14 tegas dan jelas sekali di sana dikatakan, kita nggak boleh main-main dengan hal ini. Di Ulangan pasal 18 di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemanteras, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Gak boleh. Kita baca ayat 15-nya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Kan memang Allah ketika inkarnasi jadi Yesus dikenal sebagai nabi kan, Nabi Isa Al-Masih, dan dia mati dan dia dibangkitkan. Dia yang harus didengar gitu. Gak ada perlu dibahas lagi gitu. Ini harga yang mati Bapak Ibu.
Ini harga yang absolut. Sama seperti keselamatan yang Tuhan berikan itu absolut. Tetap sifatnya, tidak berubah. Kebenaran di dalam firman Tuhan itu sifatnya absolut. Setiap sumber petunjuk informasi atau pewahyuan yang tidak datang dari Allah itu harus ditolak mentah-mentah. Oh, itu kan cuma zaman dulu, Abuna. Zaman bangsa Israel itu keluar dari Mesir, lalu dia harus melawan bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan. Nggak bisa dong disambungkan ke kehidupan kita. Ayo kita buka yuk di Kisah Para Rasul pasal 16. Ini setelah Allah inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Apa artinya jemaat banyak, tapi kalau jemaatnya, anak-anaknya nggak pernah hormat sama gembalanya, nggak pernah hormat sama orang tuanya, datang ke ibadah di gereja cuma karena apa? Ya karena orang tuanya pas pelayanan gitu loh. Tapi di gereja blas nggak pernah buka Alkitab. Pulang sekolah pun nggak pernah buka Alkitab. Maksud saya adalah Roh Kudus tuh taruh pertanyaan begini, mau sampai kapan ya umat Tuhan kayak begini? Mau sampai kapan Bapak Ibu? Kita itu membiarkan dan mengabaikan hal seperti ini. Ya udahlah, namanya juga generasi sekarang. Jangan lihat sekarangnya. Dari sekarang ini kita udah bisa lihat, oh, sekarang aja modelnya kayak begini. Kita biarkan, nanti bagaimana? Walaupun memang kita hidup masing-masing loh Bapak Ibu. Betul. Pengadilan itu masing-masing. Tapi selama kita hidup Bapak Ibu, ada satu pertanggungjawaban yang diminta oleh Tuhan. Apa yang sudah kau perbuat? Apa yang sudah kamu perbuat? Terus kita mau jawab apa? Iya kan? Kita mau jawab apa? Ketika Tuhan tanya, apa yang sudah kamu perbuat? Apakah mungkin kita bisa gini, gimana Tuhan? Saya udah ngomongin, tapi anak saya emang gak mau. Itu jauh lebih baik daripada kita sama sekali gak pernah nasehatin loh. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Maaf kalau perenungan kita hari ini seperti makanan yang begitu keras ya Bapak Ibu. Tapi ini pesan dari Roh Kudus. Dari mana Abuna yakin? Ya karena saya berdasarkan Alkitab yang Roh Kudus tuntun. Bukan berdasarkan roh-roh yang lain. Atau bukan berdasarkan emang saya dititipin ilmu dari nenek moyang saya, sehingga saya bisa lihat begini. Saya dari lahir emang udah didoain. Bukan begitu. Saya berdasarkan Alkitab. Kegerakan di dalam impresi saya ikuti tuntunannya sampai akhirnya saya dapatkan di Kisah Para Rasul 16 ini ayat 16 sampai 18 untuk menjawab bagi yang memang misalnya ini kan cuma perjanjian lama. Tanpa perjanjian lama kita nggak akan dituntun kepada pengenalan akan Kristus. Kita itu bisa kenal Kristus karena apa? Dari perjanjian lama. Contohnya aja tadi kalimat tadi di Ulangan pasal 18 tadi ayat yang ke-15. Sudah dinubuatkan tuh tapi belum eksplisit. Nanti akan dibangkitkan salah satu di antara kamu dan dia tuh nabi. Dia yang harus kamu dengar. Ya, 16 ayat 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Apa maksudnya Abuna? Maksudnya adalah Bapak Ibu, roh yang bukan daripada Allah
yang sepertinya roh membawa terang itu bisa seperti Roh Kudus. Seakan-akan apa yang diucapkan dengan mulutnya adalah kemuliaan dan memuliakan Allah. Tapi mari kita lihat dan buktikan ketika itu menjadi sebuah gangguan, dan apakah dengan dihardik demi nama Yesus Kristus dia tertunduk dan dia jatuh atau tidak. Karena pasti biasanya orang yang sudah terikat dengan roh tenung, dia akan enggan untuk berhadapan dengan Roh Kudus karena dia akan menolak yang namanya sebuah pertemuan roh dengan roh yang hasilnya gesekan itu menghasilkan manifestasi. Ada yang gelepar-gelepar, ada yang muntah-muntah, ada yang pileknya nggak berhenti-berhenti, ada yang nangis terus nggak berhenti-berhenti, ada yang ke belakang terus nggak berhenti-berhenti. Ya, jadi Alkitab juga jelas mengajarkan. Makanya Rasul Paulus pun juga akhirnya nggak tahan juga dan diusirlah roh tenung itu. Ya, kita buka di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kenapa sih Abuna kok tumben ngebahas kayak begini? Karena ada kalimat tadi. Di masa Manasya ini, generasi mudanya itu percaya banget sama ramal, percaya sama perbintangan, sama horoskop. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Namanya siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Satu-satunya fokus iman yang benar, satu-satunya yang bisa memberikan kita tuh jalan keluar, satu-satunya sumber jawaban. Mari kita buka Ibrani pasal 12 ayat 2. Saya dapat ini mulai dari kemarin pas saya sempat pulang habis program ngetes syuting ngobrol teologi, salah satu program di BPD GBI DKI. Kemudian saya menuju ke Cikarang, lalu range jarak dari saya tapping masuk ke live, saya sempat istirahat ketiduran, itu dituntun banyak hal sampai tadi malam saya masih lanjut. Khusus untuk pasal ini. Di Ibrani pasal 12 ayat 2. Makanya dikatakan apa? Marilah kita melakukannya. Ini maksudnya melakukannya adalah apa? Segala aktivitas kita di masa muda kita, di masa tua kita. Ayo mata kita tertuju kepada Yesus. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu? Nggak boleh lagi lihat yang lain. Cuma Yesus saja selesai. Ya. Karena kan banyak diantara kita yang mungkin nggak pernah diomongin sama guru agama kita, atau mungkin gembala kita juga nggak negur, atau mungkin ketemu sama hamba Tuhannya malah praktek seperti ini. Tapi beda dengan nubuatan Bapak Ibu. Beda dengan sesuatu yang Roh Kudus taruh. Karena apa? Pasti ada damai sejahtera. Tapi kalau yang bukan dari Allah itu pasti bikin deg-degan, bikin parno. Jadi tahu sesuatu tapi bawaannya jadi kayak diganggu lah, apalah, nggak bisa tidur lah dan segala macam. Dan nanti tuh biasanya akan berbuah dengan hal-hal yang lain. Dia carilah horoskop ini itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, Abuna bukan bicara dalam konteks lain selain konteks kebenaran. Jadi dalam hal ini saya tidak menyalahkan budaya, tidak menyalahkan warisan, tidak membicarakan hal-hal seperti itu. Ya. Tetapi sebagaimana yang Roh Kudus taruh, jangan sampai generasi kita, anak-anak kita itu seperti generasi Manasya, di mana dia taruh tuh yang namanya berhala di pelataran-pelataran bait Allah.
Dan praktek-praktek penyembahannya itu di situ. Bapak Ibu, bukankah sesuatu yang selalu dibawa kemana-mana, lalu menjadi fokus, bahkan kita menjadi tunduk akan benda itu, kita sedang menyembah. Betul nggak? Kita bawa handphone nih kemana-mana. Sampai di gereja pun malas dengar khotbah, dia main, dia nunduk. Apa bedanya ketika kita sedang memuji Tuhan dan berdoa? Kita nunduk juga kan? Gestur-gestur ini gestur penyembahan loh. Anda bisa bayangkan, baca Alkitab baru 1 perikop, nggak nyampe 1 perikop, 4 ayat aja udah mata udah beratnya kayak digelantutin traktor. Tapi kalau nonton apa semua itu bisa nunduk sampai berjam-jam. Sekarang Bapak Ibu, mau sampai kapan hidup kita kayak begitu? Jadi di sini Abuna bukan bicara jangan pernah buka YouTube, jangan pernah pakai handphone, bukan. Bukan, esensinya tidak ke sana. Tetapi lihat, kalau konten yang kita pakai, konten yang kita mainkan membuat kita jadi kurang ajar di gereja, kurang ajar sama orang tua, tidak memperhatikan suami, tidak memperhatikan istri, tidak memperhatikan anak-anak, tidak memperhatikan cucu, bahkan tidak peduli lagi yang namanya kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus stop. Kalau konten yang sering kali kita tonton membuat kita jadi pengen seperti yang lain juga, buka-buka horoskop, buka astrologi dan lain sebagainya. Lalu iman kita enggak, saya enggak beriman, ya cuma iseng-iseng aja. Bapak Ibu yang terkasih, begitu Anda baca, dari mana Anda tahu Anda tidak beriman kalau Anda aja enggak ragu atau enggak takut kalau apa yang Anda baca? Ketika Anda baca, tiba-tiba perbintangannya ngomong, hari ini kamu akan dapat sial, nggak boleh pakai baju warna biru, dan jangan di bawah tenda yang warna coklat, atau truk nasibmu akan tidak beruntung. Nggak percaya kan? Iya, tapi habis baca itu langsung, Tuhan aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan aku percaya. Loh, gimana sih? Lebih baik nggak usah baca. Bagaimana kalau itu benar-benar terjadi, Abuna? Bapak Ibu, terkadang ini sama seperti kita sedang melihat sulap. Sesuatu atraksi yang dengan lihai dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya untuk menghibur. Jadi kalau misalnya baca, boleh nggak? Kita gini aja sekarang, secara manusia aja. Kalau Anda baca dan Anda tidak terpengaruh, berarti Anda yang tahu dan Anda yang bertanggung jawab, kan gitu. Tapi Abuna hanya menyampaikan fakta kebenaran. Karena berdasarkan kebenaran firman Tuhan, janganlah melakukan praktek ramal, janganlah percaya dengan perbintangan, dan janganlah melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Supaya apa? Generasi Z dan generasi Alpha kita bukan generasi seperti Manasye. Mereka generasi yang ketika firman Tuhan disampaikan, mereka tuh mau dengar, walaupun kenyataannya pasti sulit. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ayo kita berbenah diri ya. Kalau ada yang bertanya, saya minta waktu 4 menit tambahan. Apakah astrologi itu bertentangan? Bapak Ibu, praktek ramal, horoskop, astrologi dan lain sebagainya, secara langsung dan tidak langsung itu jelas-jelas terang-terangan menentang 2 perintah Alkitab. Apa itu? Yang pertama adalah dia berseberangan bagaimana kita itu iman ditujukan hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah. Tetapi astrologi dan horoskop pasti tulisannya mengarah kepada apa yang harus dilakukan oleh kita dan harus dihindari oleh kita, tapi bukan berdasarkan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita mengatur kehendak Allah
berdasarkan perhitungan kita sebagai manusia. Saudara, kita nggak boleh menentukan kehendak Allah bagi hidup kita hanya berdasarkan horoskop. Jadi untuk menambah wawasan, silakan. Kalau memang Anda yakin tidak terpengaruh. Contohnya apa, Abuna? Ketika horoskop itu mengatakan jangan pakai baju merah, ya bukan berarti aku nggak percaya lalu pakai baju merah sengaja. Itu nantang, malah dimakan sama setan. Nah, aku makan nih umpannya. Akhirnya apa? Orang yang tadinya beriman jadi nggak beriman. Kenapa? Kecewa kan? Katanya jangan percaya. Malah kejadian gara-gara baju merah. Padahal bukan. Bukan karena baju merah. Karena Tuhan sedang mengajarkan, engkau lebih melihat siapa yang berdaulat dalam hidupmu sebagai manusia. Aku, Tuhan Allahmu, atau yang lain. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kalau Anda bertanya kepada saya, apa yang harus dilakukan, Abuna, kalau saya lagi banyak masalah? Kalau saya melihat rumah tangga saya carut marut banget ini, hidup saya itu kayak benang kusut, gak jelas masa depannya. Anda mau tahu? Sama seperti halnya yang firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Maksud saya Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang ditujukan kepadanya yang dapat diselamatkan. Apa sih artinya kita kaya kalau kita nggak bisa selamat? Apa sih artinya kita tampak hebat kalau kita tidak bisa selamat? Apa untungnya sih kita diakui oleh manusia, tapi kita tidak diakui oleh Allah? Tapi bukan berarti kita menyerah dengan keadaan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ini tantangan 2025. Tantangan terbesar orang tua Kristen adalah meyakinkan generasi Alpha dan generasi Z untuk bisa menjadi generasi yang hormat dan tunduk kepada Tuhan. Ada janji Tuhan untuk generasi yang seperti ini. Apa janjinya, Abuna? Kita ketemu lagi hari Senin, oke? Tapi yang pasti kita harus sama-sama berbenah diri. Abuna dan Abuni pun bukan orang tua yang sempurna. Juga bukan gembala, Bapak Ibu gembala yang sempurna, hamba Tuhan yang sempurna. Kalau ada orang yang bilang enak ya, hebat ya, itu semua adalah cara Tuhan untuk menghibur kami. Karena jujur menjadi pihak-pihak yang menyatakan kebenaran tantangannya besar. Minimal peperangan dari diri kami harus kami menangkan. Apa itu? Kami harus menang dari ketakutan dan kekhawatiran kami. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang lebih berharga daripada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, Alkitab mencatat dan mengajarkan Tuhan Allah sendiri yang berfirman, jangan engkau ada urusan dengan hal seperti itu. Karena itulah yang membuat Manasye sebagai raja muda dalam generasinya, raja yang paling jahat dalam sejarah kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, biarlah Roh Kudus saat ini menjamah hatimu dan juga hatiku, mengurapi kehidupan keluargamu dan juga mengurapi kehidupan keluargaku. Karena kita sama, kita berjuang sama, kita bertumbuh sama. Biarlah dari apa yang Roh Kudus singkapkan ini menyadarkan kita sebagai orang tua, tidak lagi melakukan pembiaran-pembiaran yang pada hari depan nanti itu bisa sangat merusak moral dan juga keimanan Kristen
Karena apa? Karena berhala-berhala modern nan canggih yang ditampilkan dalam kemeriahan dan hiburan sementara dalam konten-konten game online dan juga konten-konten tayangan. Tetapi biarlah kita mulai satu demi satu terus mengingatkan sama seperti firman Tuhan dalam Alkitab ini, kebenarannya absolut. Sebagai orang tua juga harus benar secara absolut. Saya sangat terlalu percaya kalau kita mampu dan mau berbenah diri, pintu-pintu yang tertutup, lubang-lubang yang mengakibatkan berkat itu suka bocor di kanan, bocor di kiri. Dengan masalah ini, masalah itu, muncul lagi masalah lain. Oh, saya sangat terlalu percaya Tuhan Allah sendiri akan melakukan pembelaan bagi kita, bagi saudara-saudari sekalian. Mari berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan sampai kendor kerajinanmu di dalam kebenaran firman Tuhan. 2 hari ke depan kita memang tidak bertemu di BW. Tetapi 2 hari ke depan Bapak Ibu bisa mengulang kembali tayangan ulang, ataupun Anda bisa membaca kembali catatan-catatan Alkitab yang sudah Bapak Ibu buka. Perdalam dan mulai ajak anak-anakmu bangun satu komunikasi terbuka, mesbah. Teguran keras boleh, harus bahkan. Karena kita sudah lama terbuai dengan ajaran-ajaran yang membiarkan dan mengizinkan. Sehingga oleh karena kesalahan kita juga, anak-anak kita menjadi generasi yang begitu rapuh dan manja. Ditegur sedikit langsung marah, langsung nangis. Berbeda dengan kita. Tapi apa yang kita lakukan, bukankah itu adalah bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua? Untuk itu, berdirilah teguh, jangan goyah dalam kebenaran. Ketika kita menyampaikan pun, kita harus menyampaikan dalam kebenaran. Jadilah Bapak Ibu pribadi-pribadi yang mampu diandalkan, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Percayalah Bapak Ibu, tanpa kita meminta, berkat Tuhan pasti disediakan. Sama sebagaimana berkat Tuhan tersedia untukmu dan untukku dan keluargaku hari ini. Mari kita buka sama-sama hati kita, arahkan iman kita, arahkan tujuan hidup kita, dan tangan kita hanya menyembah Allah dan juga menerima berkat hanya dari Allah saja. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau akan melihat bagaimana berkat Tuhan akan membawamu masuk dalam hidup yang berhasil dan beruntung. Kemanapun engkau pergi dan melangkah, berkat Allah selalu menyertaimu. Sebab engkau tidak pernah tidak bersandar kepada rencananya.